Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sobat Wikipedia Indonesia dimanapun Anda berada, terutama untuk Bapak Ibu guru yang terdaftar di peserta PPG Guru Tertentu Piloting 3 yang saat ini memasuki jadwal untuk ujian tulis berbasis komputer. Pada video ini Mimin akan bagikan tips dan trik bagaimana menulis studi kasus agar studi kasus Bapak Ibu guru semuanya nanti mendapatkan skor maksimal. Yuk kita bahas Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa studi kasus itu adalah cerita reflektif yang pernah dialami oleh Bapak Ibu guru selama mengajar, di mana permasalahan itu sudah pernah diselesaikan, sudah pernah dipecahkan, dan hasilnya sudah ada, dan Bapak Ibu bisa memetik pelajaran berharga dari pengalaman Bapak Ibu tersebut. Jadi sebetulnya Bapak Ibu guru untuk menulis studi kasus ini cukup mudah karena hanya terdiri dari 4 pertanyaan mengenai masalah apa yang dihadapi, kemudian solusinya seperti apa, hasilnya seperti apa, dan pengalaman berharga apa yang Bapak Ibu ambil dari peristiwa tersebut. Nah, ini hampir-hampir mirip dengan metode STAR ya. Situation, kemudian tantangan, kemudian aksinya seperti apa, dan refleksinya atau resulnya seperti apa. Hampir sama ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Jadi kita langsung ke rubrik ya, ke rubrik penilaiannya, supaya nanti teman-teman Bapak Ibu guru yang saat ini nanti melaksanakan UTBK untuk periode 4 ya, untuk PPG Guru Tertentu Piloting 3, Mimin spill untuk rubrik penilaiannya untuk studi kasus agar Bapak Ibu semuanya nanti bisa skornya bisa maksimal ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, nah, di sini pertanyaan pertama adalah mendeskripsikan masalah kasus nyata yang pernah dialami. Jadi kasusnya kasus nyata ya, Ibu Bapak ya. Jadi kalau bisa ya kasusnya otentik, kasus yang pernah Bapak Ibu alami ketika pembelajaran di kelas gitu. Nah, supaya Bapak Ibu dapat skor yang sangat-sangat maksimal ya di poin ini di 9 dan 10, ini Bapak Ibu harus menguraikan masalah nyata yang pernah dihadapi dari kondisi yang diharapkan ya. Jadi kondisi idealnya harus ditulis dulu Bapak Ibu ya. Kemudian kondisi yang terjadi, nah kondisi terjadi seperti apa dan gapnya seperti apa, kesenjangannya seperti apa. Jadi supaya Bapak Ibu mendapat skor baik sekali ya, skor maksimal ya. Jadi untuk masalah atau kasus nyata yang pernah dialami Bapak Ibu, silahkan diuraikan dengan memuat 3 indikator ini. Jadi kondisi yang diharapkan atau seharusnya kondisi ideal yang diimpikan itu ditulis, kemudian kondisi yang terjadi di kelas, kemudian kesenjangannya dibandingkan seperti apa. Itu untuk soal nomor 1. Next, untuk soal nomor 2, mendeskripsikan upaya penyelesaian yang sesuai dengan secara strategis dan efektif. Nah, ini jadi upaya penyelesaian. Nah, supaya Bapak Ibu guru nanti studi kasusnya ini maksimal dan tidak mengulang atau nanti retaker, Bapak Ibu perlu perhatikan ini agar skornya 9, 10 atau baik sekali. Bapak Ibu yang perlu ditulis nanti di soal nomor 2 adalah bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan masalah
yang ditulis adalah penyelesaian masalah itu harus operasional. Nah, harus operasional. Operasional itu apa? Dapat dilakukan. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak otentik begitu. Bapak Ibu mencoba untuk mengarang bebas begitu dan ternyata itu tidak sesuai ya dengan karakteristik dari masalah yang tadi di nomor 1. Jadi untuk studi kasus ini 4 pertanyaan itu Bapak Ibu itu harus ada hubungan gitu ya, ada korelasi. Jadi tidak boleh antara pertanyaan 1, 2, 3, 4 itu tidak ada hubungannya, tidak terkait gitu ya. Nah, ini dari operasional, kemudian rasional, nah masuk akal begitu, dan sesuai dengan masalah. Nah, masalahnya apa gitu ya. Nah, kemudian pemecahan itu masih dalam lingkup tugasnya sebagai guru. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu sebagai guru tidak mungkin kan nanti pakai strategi supervisi misalnya, kan tidak bisa gitu ya. Karena kalau supervisi itu mungkin lebih mengarahnya ke kepala sekolah begitu ya. Nah, berikutnya untuk nomor 3, pertanyaan nomor 3, mendeskripsikan hasil dari upaya atau tindakan. Nah, jadi yang perlu dideskripsikan adalah bentuk keberhasilan. Ini ya, jadi bentuk keberhasilannya harus ditulis secara jelas. Terus ada bukti pendukung. Nah, jadi harus ada bukti pendukung. Jadi kalau hasil belajar ya bagaimana rata-ratanya, bagaimana peningkatannya begitu ya. Kemudian sangat masuk akal, sesuai dengan masalah yang dihadapi gitu ya. Jadi jangan sampai pertanyaan 3 juga tidak sesuai dengan pertanyaan kedua, apalagi pertanyaan ke-1 nanti ketahuan itu tidak otentik begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi supaya Bapak Ibu skornya berada di 9, 10 ini, Ibu Bapak ya itu tadi bentuk keberhasilan seperti apa diceritakan. Nah, kemudian bukti pendukungnya apa harus disertakan. Bukti pendukungnya bisa kualitatif, bisa kuantitatif, bisa kedua-duanya. Nah, itu dijelaskan secara jelas, sangat jelas gitu ya. Dan sangat masuk akal. Nah, masuk akal dan sesuai dengan masalah. Maka ini harus ada hubungannya dengan nomor 1 dan nomor 2, karena pertanyaan nomor 3 ini adalah hasil dari penerapan tindakan di nomor 2 begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, mendeskripsikan pengalaman berharga yang bisa dipetik atau refleksi ya, hasil refleksi nih Bapak Ibu ya. Jadi mendeskripsikan pengalaman berharga yang bisa dipetik dari masalah atau kasus yang dihadapi. Nah, supaya skornya bisa baik sekali 9, 10, Ibu Bapak ini tadi paling tidak harus membuat metode penyelesaian masalah yang efektif, kemudian cara antisipasi atau mencegah masalah serupa di masa depan. Ini juga perlu dituliskan di situ, dan strateginya apa untuk meningkatkan kualitas penanganan masalah. Jadi supaya skornya baik sekali, kalau 3-3-nya ini ada Bapak Ibu, itu nanti skornya bisa 9 atau 10, baik sekali gitu ya. Nah, perlu diketahui juga Bapak Ibu bahwa untuk penilaian studi kasus ini dilakukan oleh penguji atau penilai dari LPTK masing-masing. Jadi bukan pengawas UTBK. Beda ya, kalau pengawas UTBK itu silang, bisa dari LPTK lain. Tapi nanti untuk penilaian studi kasus, ini nanti yang menilai adalah penguji atau penilai dari LPTK masing-masing. Pengujinya ada 2 gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena pengujinya ada 2. Kalau ada selisih nilai, mesti nanti penguji akan melakukan moderasi atau diskusi begitu ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, kalau 4 soal tadi kan masing-masing soal ada 3 indikator atau kriteria. Jadi kalau 3-3-nya ada, mesti berada di level baik sekali. Kalau hanya 2 berarti di level baik. 6-8 itu baik. Kalau hanya 1 saja berarti kurang baik, 3-5. Kalau 1 dan 2 ini tidak baik, berarti tidak mencakup, ketiga-tiganya tidak ada ya, tidak terkait 3 aspek. Sama ya, jadi itu yang perlu dipedomani oleh Bapak Ibu supaya nanti skor studi kasusnya tinggi. Karena skor studi kasus ini akan menolong nanti nilai
yang objektif gitu ya. Nah, kalau yang 50 soal itu nanti yang mengoreksi adalah sistem, karena itu adalah soal objektif. Gitu Bapak Ibu. Next saya berikan gambaran contoh ya Bapak Ibu ya, walaupun ini simple gitu ya, supaya Bapak Ibu mungkin bisa tahu gambarannya gitu ya. Ini saya contohkan untuk kasus di SD. Nah, misalnya begini. Permasalahan yang pernah saya hadapi adalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3, kondisi yang diharapkan adalah siswa mampu menulis berbagai teks sederhana dengan rangkaian kalimat yang beragam, serta menyampaikan informasi mengenai hal-hal menarik di lingkungan sekitar mereka. Namun, pada kenyataannya, banyak siswa yang kesulitan dalam merangkai kalimat yang logis dan beragam. Mereka cenderung mengulang-ulang pola kalimat yang sama dan kesulitan mengembangkan ide. Hasil tulisan mereka seringkali singkat dengan sedikit variasi dalam penggunaan kosakata, sehingga tidak memenuhi ekspektasi. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa siswa kurang mampu mengembangkan ide dan kreativitas dalam menulis. Nah, kalau kita perhatikan bersama Bapak Ibu, ini di contoh yang saya berikan ini, jadi ini saya tandai kuning, ini berarti ada kondisi yang diharapkan atau kondisi ideal. Kemudian ada kondisi nyata yang ada di kelas, kemudian kesenjangannya seperti apa. Nah, kalau mendekati seperti ini ya paling tidak skor Bapak Ibu bisa mendekati 9-10 begitu ya Bapak Ibu ya, karena 3 aspek ada. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, upaya yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah langkah rasional yang saya ambil adalah, nah ini, jadi ada langkah rasional yang diambil dengan terlebih dahulu mengevaluasi sejauh mana kemampuan siswa dalam menulis, terutama dari segi penguasaan kosakata dan kemampuan mengembangkan ide. Upaya operasional yang saya lakukan meliputi penggunaan media visual seperti gambar-gambar menarik yang berkaitan dengan lingkungan sekitar untuk merangsang ide dan imajinasi siswa dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian di akhir dalam lingkup tugas sebagai guru, saya memberikan bimbingan lebih intensif kepada siswa yang mengalami kesulitan dan menyediakan kesempatan bagi siswa untuk berbagi hasil tulisannya di depan kelas agar mereka lebih percaya diri dan termotivasi. Ya, jadi ini saya beri warna yang berbeda, berarti 3 aspek ini berusaha saya tulis gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, hasil dari upaya yang telah saya lakukan adalah upaya ini berhasil meningkatkan kemampuan dalam menulis teks sederhana. Nah, itu perlu didukung dengan data-data autentik, boleh kualitatif, boleh kuantitatif ya. Nah, karena ini adalah keterampilan menulis, hasil tulisan mereka menjadi lebih panjang, lebih terstruktur, dan lebih bervariasi dalam penggunaan kalimat. Keberhasilan ini dapat dilihat dari hasil tugas menulis siswa yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam hal variasi struktur kalimat dan pengembangan ide. Siswa yang sebelumnya kesulitan mengembangkan tulisan kini lebih mudah merangkai informasi dengan logis. Ditambah dengan hasil penilaiannya juga boleh Bapak Ibu ya. Misalkan sebelum diberi tindakan sekian rata-ratanya, setelah diberi tindakan ternyata ada peningkatan nilai begitu ya. Kalau ini dideskripsikan secara kualitatif atau deskriptif. Bukti pendukung lainnya adalah meningkatnya partisipasi siswa dalam kegiatan diskusi yang menunjukkan bahwa mereka lebih tertarik dan terlibat dalam proses belajar. Nah, kalau diskusi berarti tadi di pemecahannya harus ada kata-kata diskusi Bapak Ibu. Jadi harus ada hubungannya. Nah, jangan sampai di sini ada kelompok gitu ya, tapi di sebelumnya tidak ada. Jadi semuanya harus terkoneksi dengan baik ya, antar pertanyaan begitu ya Ibu Bapak ya. Kemudian bukti pendukung lainnya adalah meningkatkan partisipasi gitu ya, tadi sudah. Dan yang terakhir untuk pertanyaan keempat, pengalaman berharga yang bisa saya petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut adalah pengalaman ini menunjukkan bahwa pentingnya menciptakan suasana belajar yang interaktif dan memberikan stimulus visual dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi masalah serupa di masa mendatang, asesmen kemampuan siswa dalam menulis perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi masalah lebih awal. Selain itu,
memberikan umpan balik yang spesifik dan membimbing siswa dalam proses kreatif, mereka dapat meningkatkan kualitas tulisan mereka. Itu aspek yang kedua tadi yang dinilai, yaitu bagaimana mengantisipasi jika masalah itu terjadi supaya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, begitu ya Ibu Bapak ya. Itu jangan sampai lupa ditulis. Kemudian diakhiri dengan demikian kualitas pembelajaran menulis dapat terus ditingkatkan melalui penggunaan strategi yang lebih kreatif dan terarah. Itu strateginya ya Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu contoh dari penulisan studi kasus. Semoga Bapak Ibu setelah melihat tayangan ini nanti skor studi kasusnya bisa maksimal, karena di piloting 2 dan piloting 3 ini tidak ada yang remedi ya, remedi studi kasus. Jadi kalau memang studi kasusnya nilainya kurang, nanti Bapak Ibu bisa retaker, bisa mengulang begitu. Nah, hal buruk itu jangan sampai tetap terjadi ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan dipersiapkan betul-betul. Kalau di tryout PMM keluarnya adalah jumlah kata, nanti ketika ujian adalah karakter. Nah, jadi untuk karakter jumlah maksimal 10.000. Tetapi saya tidak yakin Bapak Ibu bisa menulis sampai 10.000 dalam waktu 30 menit. Nah, saran saya, tipsnya adalah pahami kriteria-kriteria apa saja tadi yang harus ada di jawaban tiap soal. Ada masing-masing soal ada 3 kriteria yang harus Bapak Ibu jawab atau tulis supaya skornya maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, 4 pertanyaan itu harus ada koneksi, harus ada korelasi. Jadi tidak boleh antara 1, 2, 3, 4 itu bertentangan atau tidak selaras gitu ya, tidak ada hubungan. Itu yang kedua. Saran saya dijawab dulu 4-4-nya, baru nanti kalau waktunya masih ada Bapak Ibu tinggal nambah poin-poin di masing-masing pertanyaan. Jadi tiap pertanyaan dijawab dulu Ibu Bapak gitu ya. Poin intinya dijawab dulu, berarti nanti kalau ada waktu kalimat pengembangannya bisa ditambahkan. Jangan sampai Bapak Ibu terlalu fokus di 1-2 nomor, ternyata waktunya habis 3-4 tidak terjawab. Misalkan seperti itu. Padahal penilaian untuk refleksi studi kasus ini penilaiannya tidak secara global, tetapi adalah per soal, per pertanyaan. Jadi satu pertanyaan itu ada skornya, satu pertanyaan ada skornya. Jadi kalau keempat-empatnya tidak terjawab, berarti skor Bapak Ibu bisa berkurang sesuai dengan jumlah nomor yang Bapak Ibu tidak jawab. Gitu Bapak Ibu. Dan untuk karakter ya, kalau ya Bapak Ibu konversi saja, kalau minimal 350 kata itu berarti berapa karakter ya, mungkin di atas 3.000 ya Bapak Ibu ya. 3.000 karakter itu sudah aman lah untuk itu. Kemudian saran saya, karena mesti nanti berbarengan dan untuk menghindari terlalu crowdednya server, mungkin 1 menit sebelum menit ke-30 bisa disimpan gitu ya, bisa disimpan Bapak Ibu. Atau kemarin ketika Bapak Ibu ada simulasi dengan pengawas ujiannya, mungkin sudah dapat tips-tips dari pengawas ujiannya baiknya bagaimana. Tapi saran saya sebelum menit ke-30 itu sudah tersimpan gitu. Itu lebih aman Bapak Ibu. Syukur kurang dari itu. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tips dan trik agar nilai studi kasus Bapak Ibu bisa maksimal. Gitu. Saya doakan Bapak Ibu sukses untuk UTBK-nya, kemudian bisa dinyatakan lulus, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, sampai ketemu lagi. Salam Widimedia Indonesia.